Saudara-saudari terkasih, dalam hidup sehari-hari biasa kita menghadapi persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi persoalan itu. Ada beberapa langkah yang bisa menolong kita supaya bisa tetap tenang dan menemukan solusi dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yang pertama, kita perlu bertanya diri, refleksi. Persoalan ini disebabkan pada dasarnya oleh saya sendiri atau oleh orang lain atau oleh lingkungan. Kalau persoalan ini pertama-tama disebabkan oleh saya, itu mudah. Karena saya bisa mengubah diri saya sendiri, saya bisa meminta maaf, saya bisa mengambil keputusan yang sesuai dan baik, tidak menimbulkan persoalan. Saya bisa berubah, karena ada pada jangkauan saya sendiri. Saya berkuasa karena itu di wilayah kekuasaan saya. Tetapi kalau penyebabnya pertama-tama adalah orang lain, maka kita perlu menyesuaikan diri. Apakah saya bisa menerima itu atau menghindarinya? Atau belajar dari situasi karena saya tidak bisa mengubah dia. Orang lain itu tidak berada di dalam kekuasaan saya untuk mengubahnya. Yang ada itu saya, mengubah diri saya sendiri. Juga kalau itu disebabkan oleh lingkungan atau situasi. Misalnya hujan deras, angin kencang, lalu rencana batal. Kita tidak bisa berkuasa atas itu semua. Maka kita perlu menerimanya, menyiasatinya, membuat plan A dan plan B. Itu setiap persoalan kita bisa memilah-milahnya seperti itu. Dan kita berusaha supaya memang kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ada seorang teman yang baru saja menyempurnakan hidupnya dan dia meninggalkan catatan. Dan di dalam catatan itu mengatakan, seorang istri ketika menikah, hendaklah dia tetap merawat dirinya. Tetap mengerjakan apa yang sungguh-sungguh passionate bagi dia. Apa yang membuatnya dia bahagia. Karena kalau tidak, rumah tangga tidak akan berhasil. Kebahagiaan istri adalah sebuah keberhasilan bagi rumah tangga. Kesulitan yang utama yang seringkali terjadi di dalam relasi, terutama di dalam rumah tangga adalah menghendaki orang lain seperti yang kita mau. Nah, itu adalah soal. Karena yang bisa kita kehendaki seperti yang kita mau adalah diri kita sendiri. Kalau orang lain, dia mempunyai latar belakang, dia mempunyai proses yang berbeda dengan kita, maka kita tidak perlu memaksakan bahwa orang lain itu harus sama seperti yang saya mau. Demikian juga dengan lingkungan, dengan iklim, dengan cuaca, dengan situasi. Kita tidak bisa mengontrolnya. Dan seringkali persoalan-persoalan muncul karena sumber-sumber yang di luar kendali kita. Maka kita perlu menyiasatinya. Yang paling penting justru adalah bagaimana kita sendiri menghadapi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Dan bisa mengubah apa yang memang bisa kita ubah yang ada di dalam tangan kita. Maka sebetulnya persoalan selalu ada solusinya. Ketika kita tenang, bisa memilah-milah di mana sumber persoalannya, kita selalu bisa menemukan solusi. Yang paling penting adalah melihat solusi di setiap persoalan. Jangan melihat persoalan di setiap solusi, lalu kita mengeluh dan tidak memberikan jalan keluar. Tidak berguna apa-apa itu untuk diri kita maupun untuk orang lain. Maka kita perlu mengolah diri supaya bisa disiplin dalam berpikir, disiplin juga dalam bertindak. Dengan cara itu kita bisa lebih terbantu untuk bisa menemukan solusi di setiap persoalan. Kalaupun tidak, kita bisa mengerti bahwa persoalannya memang tidak berada di wilayah kekuasaan kita sendiri. Maka mengeluh tidak perlu, tetapi mencoba bereaksi secara positif. Itu yang lebih penting. Dan menurut saya memang ketika seseorang membangun relasi, apalagi berumah tangga, harusnya menjadi makin bahagia dan makin baik.
Menikah itu bukan lalu kemudian kita mengubah segala-galanya, menyesuaikan diri dengan pasangan, lalu kemudian tidak bahagia. Tidak bisa begitu. Menyesuaikan diri dengan pasangan harus bagus, tapi dalam komunikasi. Menikah itu harus lebih bahagia dan lebih baik. Karena itu pesan yang ditinggalkan oleh sahabat saya itu sangat penting. Kita tetap bisa merawat diri, melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia, membuat sesuatu yang kita sungguh-sungguh passionate di dalamnya, sungguh-sungguh membuat kita bersemangat, itu penting. Karena kemudian apalagi seorang istri, seorang ibu itu menjadi penolong yang bisa membuat suasana di dalam rumah tangga itu membahagiakan. Dan jangan khawatir, kebahagiaan dan kesucian itu tidak berlawanan. Menurut saya, justru orang yang bahagia sungguh-sungguh, dia adalah orang suci. Dan orang yang suci biasanya sungguh-sungguh bahagia. Bukan berarti tidak ada masalah, tetapi dia mengerti dia berada di posisi yang mana. Dia harus bereaksi seperti apa, dan percaya akan pertolongan Tuhan. Maka kebanyakan orang-orang suci itu adalah orang-orang yang bahagia. Dan juga orang yang bahagia adalah orang-orang yang suci. Jangan takut bahagia, jangan takut suci. Karena Tuhan menciptakan kita supaya kita hidup di dalam kepenuhannya, dalam kebahagiaan, penuh syukur, penuh iman, berelasi baik dengan siapa saja. Bukan tidak ada persoalan, ada, tetapi kita bisa menghadapinya. Dan bersama Tuhan, di dalam ketenangan, kita selalu bisa menemukan solusi di setiap persoalan. Karena kita bisa memilah-milahnya dan kemudian lebih efektif menyelesaikannya. Bersama Tuhan, terus memohon rahmat Tuhan, kita bisa bertumbuh sedikit demi sedikit, makin tangguh, makin solutif, dan makin inspiratif. Tuhan memberkati.